Anak laki-laki itu baru saja keluar dari kolam renang. Tanpa sengaja melihat pemandangan yang jelek. Holy Christ. Segera setelah itu, dia benar-benar mulai berkedut di dalam air. Kedua kakek di belakang melihat pemandangan ini. Kakek di sebelah kiri berkata, anak laki-laki itu terkena stroke. Kakek di sebelah kanan mengira dia seperti kejang. With a seizure, you're into the whole body, including the brain. However, with a fit. Fouling! Keesokan harinya petugas kebersihan harus membersihkan kolam. Ralph yang berusia 14 tahun menghadapi serangkaian perubahan yang dialami anak laki-laki di masa remaja. Tetapi tidak ada yang mengajarinya cara menghadapinya. Dia datang ke gereja dan mengaku kepada pendeta. Mengatakan bahwa dia diam-diam mengirim roket 22 kali seminggu. Tetapi dia tidak tahu bahwa pendeta itu berpura-pura menjadi teman sekelas kali ini, yang sangat memalukan. Untuk menenangkan diri, dia datang ke taman bermain dan menyalakan rokok. Tetapi dia ditangkap lagi oleh kepala sekolah. Jika dia tidak menganggap Ralph sangat menyedihkan, kepala sekolah pasti sudah lama mengeluarkannya dari sekolah. Ternyata di balik setiap remaja bermasalah ada keluarga yang kurang beruntung. Ayah Ralph meninggal, dan ibunya adalah satu-satunya kerabatnya. Tetapi dia sakit parah dan terbaring di tempat tidur. Ralph sangat optimis setiap hari. Dia memuji baju indah sekretaris kepala sekolah. Jepit rambut cantik perawat yang merawat ibunya. Tentu saja, dia akan menggunakan mulutnya yang manis untuk memenangkan gadis yang disukainya. Di bawah nasibnya yang malang. Apalagi yang bisa ia lakukan selain bersikap optimis? Tidak peduli betapa bersalahnya dia di luar. Ketika dia datang untuk menemui ibunya, dia akan selalu memasang wajah tersenyum cerah. Kemudian memberinya syal sutra yang dibelinya. Melihat kepala ibunya yang terbungkus kain kasa, Ralph mengungkapkannya secara tidak sengaja sedikit kesedihan. Ibu selalu bertanya kepada putranya bagaimana kabarnya akhir-akhir ini. Ralph selalu menjawab dengan senyum di wajahnya, dan bersenang-senang. Lalu ibu bertanya, apakah masih ada kebiasaan tinggal di tempat baru? Pada titik ini Ralph berbohong. Berkata bahwa saya sangat menikmati tinggal di sana. Padahal Ralph sama sekali tidak pergi ke panti asuhan. Agar tidak dihakimi sebagai yatim piatu, ia meminta teman-temannya memasukkan tanda tangan mendiang ayahnya. Sepanjang hari untuk menipu staf sekolah. Dia tinggal sendirian di sebuah rumah kosong. Ketika ada telepon masuk ke rumah, dia meniru suara ayahnya untuk berbicara dengan orang. Kali ini, temannya mengajaknya bermain di kolam renang. Namun adegan pembuka terjadi setelahnya. Kepala sekolah memarahinya dan memerintahkannya untuk mengikuti latihan tim lintas negara sekolah untuk menghabiskan energinya yang berlebihan. Ketika dia pertama kali datang ke lintas negara, dia sangat membenci lari. Dia tidak mengerti arti berlari sama sekali. Setelah insiden kolam renang, Ralph menjadi bahan ejekan semua warga kota. Gadis yang disukainya menghindarinya. Meski ditolak, Ralph tetap mengirimkan bunga dengan sopan. Lebih buruk lagi, sang ibu mengalami koma karena penyakit yang semakin parah. Semua rasa emosional menghilang untuk sementara. Dengan ini mungkin menjadi yatim piatu yang nyata. Untuk membangunkan ibunya, dia dengan polos memainkan musik favoritnya dan menyemprotkan parfum favoritnya setiap hari. Perawat menghiburnya dan mengatakan bahwa jika ibunya bangun, dia hanya bisa menunggu keajaiban. Tapi itu adalah kata-kata penghiburan biasa yang ditanggapi Ralph dengan sangat serius. Dia ingin menggunakan keajaiban untuk membangunkan ibunya. Tetapi dia tidak tahu apa itu keajaiban. Di kelas, guru menyebut kata keajaiban. Ralph segera mengangkat tangannya untuk bertanya. Bagaimana cara membuat keajaiban? Guru hanya menjelaskan bahwa ini tentang keyakinan. Tentang keyakinan yang teguh. Anda mungkin perlu mempercayai sesuatu yang tidak memiliki logika. Ralph segera menuliskannya. Lalu Ralph bertanya kembali. So anyone could perform a miracle? Guru tidak bisa menjelaskannya. Sepulang sekolah, Ralph tinggal di samping tempat tidur ibunya. Setiap kali dia meminum jus itu, dia akan menyeka bibirnya lalu menyeka bibir ibunya, meraba-raba keajaiban.
selama pelatihan lintas negara selanjutnya. Tuan Bert bercanda bahwa dalam 6 bulan, Boston Marathon akan dimulai. Ralph bertanya, apakah kita semua harus berpartisipasi? I was kidding. Boston is one of the world's most prestigious foot races. Anyone on this team winning the Boston Marathon would be a miracle to rival the loaves and fishes. Kata-kata, keajaiban, langsung membuat mata Ralph berbinar. Miracle? All right, gentlemen, on your marks. Okay then. Let's run some hills! Tubuh kurusnya tampak penuh kekuatan. Dia berlari dengan sekuat tenaga. What's wrong with that kid? Who knows? But I hear they're gonna put him into an orphanage when his mother dies. Di kelas pendidikan jasmani, Ralph tidak sengaja terjatuh dari tali. Dalam keadaan linglung, seorang dewa yang berpakaian Sinterklas menyuruhnya lari maraton. Ini memperkuat tekadnya untuk menciptakan keajaiban. Mungkin Tuhan selalu tersembunyi di balik kepercayaan. Walaupun belum membangunkannya, dia dengan percaya diri memberitahu kepala sekolah bahwa dia akan memenangkan Boston Marathon dan menciptakan keajaiban. It wasn't God. It was the bump on your head. A hallucination at best. Father, I don't mean to be disrespectful, but... Mr. Walker, trust me. You are not going to perform any miracles. You're not running Boston. Keajaiban itu akan membangunkan ibunya. Hal tersebut tidak menghentikan tekad sang anak sedikit pun. Namun dalam latihan harian, dia kelelahan setelah hanya berlari 1 kilometer. Guru Bert menasihatinya, lupakan keajaiban di hatimu. Bukan hanya kondisi fisikmu yang tidak baik. Tapi kepala sekolah tidak akan pernah membiarkanmu pergi mengikuti kompetisi. Terlepas dari apa yang dipikirkan orang lain. Ralph tetap bersikeras pada keyakinannya. Dia mengikatkan dirinya pada sepeda dan membiarkan temannya bersepeda bersamanya. Melihat Ralph terseret, temannya membujuknya dengan kata-kata yang baik. Anda tidak mungkin menyelesaikan maraton, apalagi memenangkan perlombaan. Selain itu, ada kepala sekolah yang menghalangi Anda untuk bersaing. Tetapi Ralph tetap dengan keyakinannya. Fitz doesn't scare me. Not if I can train harder than anyone's ever trained before. Even if it means being dragged behind a bike. Ralph tinggal di rumah sakit untuk merawat ibunya. Pada saat yang sama membiarkan ibunya mencium bunga di toples. Gadis yang disukainya menanyakan apa yang dia lakukan. Dia berkata itu akan membantu ibunya untuk tidak melupakan dunia. Saat ini, gadis itu memberinya sebuah buku. Dia berkata bahwa ini mungkin membantumu menciptakan keajaiban. Tampaknya orang yang bekerja keras selalu bisa mendapatkan bantuan dari orang lain. Tetapi terkadang niat baik tidak membantu. Membaca buku ini, Ralph yang tidak tahu apa-apa tentang maraton, tampaknya telah mempelajarinya. Dia ingin melakukan maraton. Menurut buku itu dia harus berlari menanjak dengan beban. Berlari mundur, lalu melompat dan berenang di kolam renang. Hingga makan dengan porsi yang banyak. Dia bahkan merasa kesiapan itu tidak cukup. Membasahi lututnya yang terluka dengan alkohol. Dia tidak peduli dengan tatapan aneh orang lain selama latihan. Serta ejekan teman sekelasnya. Dia hanya melakukan apa yang menurutnya benar. Sepertinya di matanya, dia tidak punya pilihan selain menciptakan keajaiban. Tapi pada akhirnya dia membuat dirinya pingsan. Suster memberitahunya bahwa jika dia ingin melatih kekuatan fisiknya, dia bisa berlatih dengan dirinya sendiri saat berolahraga. Dia menemukan beberapa buku tentang maraton. Ketika dia belajar sendiri, Ralph melihat bahwa pelatih Bert pernah menjadi pelari maraton profesional. Tetapi ketika Ralph bertanya keesokan harinya, guru enggan mengakuinya. Setelah beberapa saat, Ralph akan mengikuti kompetisi kota kecil untuk menguji hasil pelatihannya. Pada malam Natal sebelum pertandingan, temannya ingin mengundangnya ke rumahnya. Tetapi Ralph yang kesepian berkata dia akan mengikuti kompetisi. Dia mengemasi pakaian untuk pertandingan besok. Setelah temannya pergi, dia datang ke rumah sakit dengan pohon Natal di pelukannya. Ingin menghabiskan malam penting ini bersama ibunya. Tetapi perawat menolaknya untuk mengunjungi ibunya. Dengan alasan jam berkunjung sudah habis. Menghadapi permohonan Ralph, perawat itu masih acuh tak acuh. Tidak punya pilihan selain meninggalkan rumah sakit selangkah demi selangkah. Dia bersandar di pintu rumah sakit dan menangis. Membayangkan adegan tinggal bersama ibunya.
Di hari pertandingan, yang lain memakai sweater. Tapi dia hanya memakai kaos. Karena tidak berpengalaman dia bahkan melakukan lari cepat. Kegigihan ini dilihat oleh guru Bert. Tapi Ralph kelelahan tepat setelah setengah lomba, dan dia kalah telak. Dia memberitahu perawat dengan sedih bahwa hanya ada 2 minggu sebelum dimulainya maraton. 13 weeks is a lifetime. Seluruh alam semesta berkonspirasi untuk membantu Anda. Ketika Anda benar-benar ingin mencapai sesuatu. Kegigihan Ralph menulari semua orang di sekitarnya. Perawat menggunakan semua pengalamannya untuk membantunya melatih kebugaran fisiknya. Guru Bert juga menawarkan bantuan. Memberikan semangat kepadanya. Mata penduduk kota kecil berangsur-angsur menjadi seperti ini. Kid's looking better. At least he's not running backwards. Guru Bert menyuruhnya untuk mengatur kecepatannya. Mengajarinya kecepatan dan ritme lari. Menggunakan keterampilan yang diajarkan oleh gurunya. Dia berlari melintasi hutan, melintasi air terjun, melintasi fajar, melintasi malam, dan kemanapun di kota. Dia datang ke ibunya, dengan percaya diri melaporkan hasil pelatihannya. Akhirnya dia berkata kepada ibunya, Mom, I think we're closing in on Miracle Country. Sorry it's gonna take so long. Jadi sepertinya semuanya akan berbalik. Tetapi awan masih menghalangi matahari untuk bersinar. Kepala sekolah mengetahui fakta. Bahwa Ralph memalsukan tanda tangan ayahnya dengan membandingkannya sendiri. Dia berencana mencari keuntungan untuk Ralph. Pada saat yang sama membiarkan dia masuk panti asuhan secepat mungkin. Agar ada yang merawatnya sebelum Boston Marathon. Malam ini saat hendak memulai latihan, hujan turun. Tapi menurutnya akan lebih kondusif untuk mengasah diri. Waktunya dimulai, dan Ralph bergegas maju. Sosoknya bersinar dalam cahaya, dan langkah kakinya menimbulkan riak di tengah hujan. Lari pertama memakan waktu 4 menit 46 detik. Guru Bert mendorongnya untuk melakukan pekerjaan dengan baik. Dia berlari putaran demi putaran. Setiap lari membuat sedikit kemajuan. Tapi di lari terakhir, Guru Bert memberinya stopwatch. Dia berkata, Anda harus menyelesaikan putaran ini sendirian. Saat Ralph menekan stopwatch dan bergegas maju lagi. Guru Bert meninggalkannya. Lalu kembali ke titik awal. Dia ingin melihat berapa lama anak itu bisa bertahan. Tubuh kurus dan kecil ini bergerak bebas di tengah hujan. Hujan yang membasahi penutup kepalanya. Keringat yang membasahi pakaiannya. Dia terus bergumam, terus, dan terus. Tepat ketika dia akan kehilangan pijakannya. Dewa yang berpakaian seperti Sinterklas muncul lagi. Mungkin nama Tuhan yang lain adalah iman. Dia memegang stopwatch di tangannya dan menyimpan keajaiban kemenangan di dalam hatinya. Seorang anak tanpa payung hanya bisa berlari tanpa henti. Hanya dengan cara ini dia bisa mengungguli lawan lainnya. Hanya dengan cara inilah keajaiban dapat tercipta, dan hanya dengan cara inilah ibu yang koma dapat dibangunkan. Di lari kali ini, dia mencapai kecepatan 4 menit 25 detik. Merupakan waktu tercepat dia berlari. Setelah selesai pelatihan, guru tidak mau memberitahunya. You know, I never thought you'd be able to make that workout. Thought it would break you. 而拉尔夫淡淡的说 I don't want to be an orphan. Ralph berkata dengan enteng. Betapa keinginan yang luar biasa ini. Dia hanya merindukan tempat berlindung, merindukan ibunya untuk bangun. Dalam pertandingan kota kecil ini, Ralph memenangkan juara pertama dan dimuat di surat kabar. Namun kejadian ini membuat kepala sekolah sangat panas. Beruntung ruangannya cukup dingin. Terima kasih kepada Guru Bert. Ia merasa bahwa Ralph membuat kemajuan pesat. Kepala sekolah berpikir bahwa Ralph harus belajar dengan giat. Menantang keajaiban akan menjadi penghujatan melawan Tuhan. Guru Bert berkata bahwa lari maraton berada di luar yurisdiksi sekolah, dan Anda tidak berhak ikut campur. Watch me. If Ralph Walker runs Boston and is absent from this school, his career as a student is over here at St. Magnus. That's my jurisdiction. And if you have any part of it, you are done with this order. His mother is dying. And that's the reason he is still a student here. I'm trying to help the boy. Di bawah tekanan kepala sekolah, Guru Bert memberitahu Ralph berita itu.
Tetapi Ralph dengan tegas mengatakan bahwa tidak ada yang bisa menghentikan saya untuk membuat keajaiban. Dia memberitahu temannya bahwa dia akan menjual semua harta miliknya untuk ditukar dengan tiket. Temannya menasehatinya untuk tidak pergi. Salah satunya adalah kepala sekolah akan mengusirnya. Jika dia gagal melakukan keajaiban, dia akan menjadi bahan ejekan semua orang. Tapi Ralph sama sekali tidak memperdulikan hal ini. Dia berkata cepat atau lambat dia akan dipecat. Apalagi dia tidak pernah peduli dengan pendapat orang lain. And your mother has been in a coma for 7 months. She's not coming out. She is so. No, she is not. Kalimat ini membuat Ralph langsung marah. Ralph menuangkan susu ke buku temannya. Kedua sahabat itu bergulat. Keduanya saling mengucapkan kata-kata kasar. Maraton Boston akan segera dimulai. Tetapi hati Ralph semakin berat. Dia datang ke ibunya dan memainkan musik yang bagus seperti biasa. Tetapi kali ini, dia tidak bisa lagi menahan rasa sakit yang dibawa oleh kehidupan. Dari kata-kata lembut di awal, hingga kemudian menjadi penuh kekesalan. Dia hanya seorang anak berusia 14 tahun, dan dia juga perlu melampiaskan emosinya. Tetapi sekarang dia tidak punya tempat untuk meluapkan perasaannya. Wake up! Wake up! Wake up! Jesus, Mary and Joseph, Ralph, what are you doing? I thought the music might wake her up. Well, it won't. I know. I know. Suster memeluknya dan mencoba menenangkannya. Kembali ke rumah, keyakinan Ralph terguncang. Dia melemparkan pakaian orang tuanya ke perapian dan membakarnya dengan putus asa. Dia melihat foto orang tuanya dan mencium bau pakaian ibunya, yang bisa dengan mudah didapat oleh anak-anak lain. Bagi saya sendiri, itu adalah kemewahan yang sangat besar. Dia bangkit dengan frustasi untuk pergi tidur. Tetapi nyala api dari perapian menyulut pakaian di dekatnya. Tetapi untungnya, kebangkitan itu menyelamatkan hidupnya. Dalam keadaan linglung, Ralph melarikan diri. Terhuyung-huyung dan terjatuh ke tanah. Dia hanya ingin bekerja keras untuk hidup dengan baik. Tetapi harapan kecil ini sangat sulit diwujudkan. Keesokan harinya, melihat rumah yang terbakar, Ralph tampak sangat tersesat. Kepala sekolah bertindak sebagai wali sementara untuk menenangkannya dari kesedihan. Akan menempatkannya di rumah seorang teman. Dia bertanya pada Ralph dengan lembut. Sekarang kamu tidak akan pergi ke maraton, bukan? Ralph mengangguk mengetahui bahwa sesuatu terjadi pada Ralph saat ini. Temannya menggoes sepeda dengan kencang. Dia mendengar percakapan antara Ralph dan kepala sekolah. Setelah kepala sekolah pergi, temannya duduk dengan lembut di samping Ralph. Menyuruhnya untuk tidak mendengarkan kepala sekolah. Tetapi Ralph berkata, aku sudah tidak baik-baik saja, dan ibuku tidak akan pernah bangun lagi. Teman itu berkata dengan ragu-ragu. I believe you can win the race. Kegigihan Ralph pada tahap awal yang membangun keyakinan akan kemenangan. Dari lubuk hatinya bagi orang-orang di sekitarnya. Ketika kepercayaan itu terguncang, mereka selalu membutuhkan orang-orang di sekitarnya untuk menstabilkannya. Di sisi Bluebird meletakkan bukunya. Menggambar garis di tanah, lalu mengambil posisi awal. Menatap ke kejauhan, menikmati perasaan masa lalu. Itu juga karena Ralph, yang terobsesi untuk menciptakan keajaiban. Membuat Bluebird menemukan dirinya yang biasa berlari. Dia datang ke kantor kepala sekolah dan berkata dengan lantang. Apakah Anda ingin memecat saya atau tidak? Saya akan menemani Ralph ke maraton. Sebelum kepala sekolah menanyakan alasannya, Guru Bert berkata sambil tersenyum. You know what? Before I met that young man, I didn't much believe in anything. But now I'm starting to think that one day, when my time is up, God is going to ask me, George, did you ever put it on the line? Did you ever not know and still jump? Did you ever just close your eyes and let go? And right now, Father, my answer would be no. No, I never did. So I am closing my eyes. Sebelum berangkat, Ralph berlutut di samping tempat tidur ibunya dan berdoa. Lalu sendirian dan dengan tegas membeli tiket ke Boston.
Tak lama kemudian, kisah seorang anak berusia 14 tahun yang mengejar keajaiban muncul di surat kabar. Surat kabar berkomentar bahwa dia hanya mencoba peruntungannya. Sementara temannya mengatakan bahwa dia akan menang. Sebelum pertandingan, guru Bert menemui Ralph. Menceritakan pengalamannya selama pertandingan. Dia memimpin Ralph untuk mendoakan ibunya. Ditujukan untuk membantunya menjernihkan pikiran terakhir yang mengganggu. Temannya menyelinap ke ruang siaran. Perawat mengarahkan radio maraton langsung ke ibunya. Di sebelah gadis yang disukainya. Di depan ranjang rumah sakit ibunya. Di jalan-jalan kota. Semua orang mendengarkan apakah Ralph dapat menciptakan keajaiban untuknya ibu. Tapi yang berdiri di sampingnya di garis start adalah semua pemain hebat dari seluruh dunia. Yang berarti dia tidak bisa memenangkan perlombaan ini. Dengan suara tembakan, maraton ke-53 resmi dimulai. Ralph yang kurus berlari di lintasan. Penduduk kota diam-diam berdoa untuknya. Pada akhir lomba 5 mil, 10 pemain telah membentuk eselon 1. Saat narator menyebut nama bocah 14 tahun itu, para siswa sangat terkejut, karena sang juara pasti tampil di eselon 1. Setelah melewati titik pasokan air pertama, Ralph mengikuti juara sebelumnya. Guru Bert menyemangati dia dan menyuruhnya untuk tidak khawatir. Karena tubuhnya yang kecil, posisi Ralph dengan mudah diambil alih oleh orang lain. Namun tidak mau kalah, Ralph langsung menyalip dan sekali lagi mengambil posisi terbaik. Tidak ada yang mengira bahwa seorang anak laki-laki berusia 14 tahun akan memimpin. Di mil 17, perlombaan telah mencapai titik paling kritis. Para siswa sangat gugup. Ralph yang sudah lelah terus mengatakan pada dirinya sendiri untuk tidak menyerah. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah. Tepat ketika dia akan mencapai batasnya, Sinterklas yang dipadatkan oleh iman muncul kembali. You can do it, Ralph! You can do it, it'll be a miracle! Come on! Run, Walker! Run! Run! 5 yards clear of Walker, now 10. Walker's marathon looks to be over. He can't have anything left at this point. Wait, it appears that Walker's not quite finished. Pada tahap sprint terakhir, Ralph menyusul pelari pertama lagi. Perawat itu meremas tangannya dengan gugup. Para siswa gelisah. Semua orang diam-diam berdoa dan bergumam tentang anak itu. Seolah-olah mereka sedang berkompetisi. Mereka menantikan Ralph dapat menciptakan keajaiban. Mengharapkan keajaiban benar-benar ada di dunia. Keduanya bersaing ketat, melewati tikungan terakhir. Hanya 365 yard di depan. Ralph melakukan keajaiban untuk sang ibu. The kid has got legs, but can he hold on? History, Walker and Bannon, step by step. Bannon training like never seen him. Walker surgeon. He has a half step on Bannon. No, Bannon answers. They're dead even again, and neither one is breaking. 100 yards to go, and Walker has now taken the lead. They're closing in on the finish line behind Bobby Morgan. Coming down the stretch, ladies and gentlemen. Who would believe it? Bannon's never been tested like this before. 50 yards to go. Bannon now slightly ahead. Does Walker have one last surge? Walker giving it everything he has. The runners appear utterly drained, but they are sprinting, willing themselves to the finish line. It is now a battle of wills, sheer determination. Di garis finish terakhir, mantan juara yang unggul dalam keterampilan itu langsung berakselerasi. Pada akhirnya, Ralph kalah dengan jarak beberapa langkah. Ralph berlutut di tanah, mengatakan bahwa yang hilang darinya bukan hanya gelar juara, tetapi juga keajaiban yang membangunkan ibunya di dalam hatinya. Dia menutupi wajahnya dan menangis. Tidak tahu apakah itu air mata atau hujan di wajahnya. Dia mencoba yang terbaik tapi masih gagal. Mungkin seperti inilah kehidupan sebenarnya. Semua orang merasa kasihan padanya. Seolah-olah dia kalah dalam permainan. Tidak ada keajaiban yang terjadi, begitu pula ibunya. Permainan sudah berakhir, tapi hidup harus terus berjalan. Ralph kembali ke ibunya dan meletakkan medali yang dia dapatkan di tangannya. Dia ingin menggunakan keajaiban ini untuk membangunkan ibunya yang sudah lama tidur. Suster masuk dan menghiburnya. Mengatakan bahwa Anda adalah kebanggaan kami.
Membuat kami semua merasa luar biasa. Ralph berkata dengan suara gemetar bahwa saya selalu yakin saya akan mendapatkan keajaiban. Ketika dia sampai di pintu kelas, Ralph siap menghadapi ejekan teman-teman sekelasnya. Tetapi ketika dia masuk ke kelas, semua orang memberikan tepuk tangan yang paling antusias. Dalam benak mereka, Ralph berdiri teguh. Sepanjang jalan, itu adalah keajaiban tersendiri. Saat kita putus asa dan melakukan yang terbaik, ejekan dan keraguan itu pada akhirnya akan berubah menjadi kekaguman dan dukungan. Ralph tidak diusir oleh kepala sekolah yang keras kepala. Tetapi dia tetap bersikeras percaya bahwa keajaiban dapat membangunkan ibunya. Temannya berkata kepadanya, "Saya telah meminta ibu saya untuk mengadopsi Anda." Namun Ralph menolak kebaikan temannya. Karena dia percaya bahwa dia dapat mengatasi kesulitan tersebut dengan usaha terbaiknya. Belakangan, Ralph terus berlari kencang. Selanjutnya, ia ingin meraih keajaiban menjadi juara Olimpiade. Sehingga mampu membangunkan ibunya yang sedang tidur. Dengan keyakinan akan kesuksesan, mari kita jalani dengan segenap kekuatan. Hanya dengan cara ini, kita dapat merasakan makna dan kegembiraan hidup. Untuk mewujudkan keinginan dan tujuan Anda, Anda bisa menjadi orang yang Anda inginkan. Mungkin di detik berikutnya, keajaiban akan benar-benar muncul tanpa disadari. Terakhir, saya ingin bertanya, apakah Anda pernah bekerja keras?